Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Pas Ngopi Pengadilan Agama Sarolangun, ngobrol podcast informatif. Bersama saya Elvira Dwi selaku pembawa acara. Dalam sesi kali ini putar zona integritas. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Rafael Rinaldi, SHIMH, selaku Koordinator Area 3 Pembangunan Zona Integritas, sekaligus Kasubag Kepegawaian dan Ortala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Pira, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini langsung saja kita ya Pak bicara seputar zona integritas. Di area 3 pembangunan zona integritas itu apa saja ya Pak? Di area 3 saya diamanakan oleh kantor kita Pengadilan Agama Sarolangun sebagai koordinator area 3 tentang sumber daya manusia. Di area 3 ini, di sumber daya manusia ini diawali dari perencanaan kebutuhan pegawai. Jadi pegawai itu kebutuhannya itu direncanakan, dianalisis jabatannya, analisis beban kerjanya seperti apa. Kemudian setelah ada pegawai, kemudian kita lakukan pola mutasi internal. Jadi penempatan posisi pegawai itu sesuai dengan disiplin ilmunya ya. Kemudian tidak lupa juga pengembangan kompetensi pegawai. Jadi pegawai itu kompetensinya, keilmuannya itu di-upgrade, di-update sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi dari pegawai yang bersangkutan. Dan juga selain pengembangan kompetensi, dilakukan juga penetapan kinerja individu. Jadi pegawai yang bekerja itu memiliki target dan sasaran selama 1 tahun itu seperti apa, dan itu kita lakukan evaluasi setiap bulan berupa penilaian capaian kinerja, PCK, kemudian ada juga PKP, dan juga ada yang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Ada juga selain pegawai itu diukur kinerjanya seperti apa, kita juga ada pemberian reward dan punishment. Reward dan punishment ini penghargaan kepada pegawai teladan, pegawai yang datangnya hadir lebih cepat setiap bulan, dan juga kita penegakan disiplin ini ada juga yang namanya punishment atau pemberian sanksi. Kalau misalnya pegawai ini melanggar aturan-aturan di kepegawaian, kita beri sanksi. Apakah itu teguran lisan, teguran tertulis, dan sebagainya. Kemudian di area 3 ada juga namanya sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian ini di Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama itu kan ada namanya SIKEP. Kemudian ada juga ABS, aplikasi backup SIKEP yang punya Dirjen Badilak. Itu yang kita lakukan di di area 3. Di area 3 pembangunan zona integritas. Ada 6 poin yang kita laksanakan, sehingga dengan adanya implementasi atau pelaksanaan pembangunan zona integritas ini di area 3 mampu menciptakan atau mewujudkan sumber daya manusia yang berkompetensi. Mungkin seperti itu, Bira. Ngomong-ngomong Pak, perencanaan kebutuhan pegawai itu sistemnya seperti apa ya Pak? Perencanaan kebutuhan pegawai itu, jadi pegawai sebelum adanya direkrut yang kita usulkan oleh Pengadilan Agama, itu kan kita ada penerimaan yang namanya CPNS kan. Nah, jadi CPNS Mahkamah Agung itu biasanya setiap tahun dia meminta kebutuhan pegawai dari masing-masing satker, misalnya dari Pengadilan Agama Sarolangun. Itu pegawai apa saja yang dibutuhkan. Itu ada namanya analisis jabatan. Jabatan apa aja yang kurang, analisis beban kerja. Jadi kebutuhan pegawai dari Pengadilan Agama Sarolangun itu berapa kira-kira untuk tahun 2021 ini, mungkin 2020 dia minta. Jadi dengan adanya perencanaan kebutuhan pegawai, kita laporkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menghimpun. Jadi se-Indonesia pengadilan agama, pengadilan-pengadilan ini dia memerlukan
pegawai sekian. Nah itu yang direkrut direkrut di CPNS-nya, hakimnya masih kurang kah atau seperti apa gitu. Jadi ada perencanaannya gitu kan. Mungkin seperti itu Mbak Fira untuk perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Iya, sesuai. Ya Pak, pola mutasi internal itu sistemnya seperti apa ya Pak? Nah, kalau pola mutasi internal yang kita lakukan dalam rangka pembangunan zona integritas, misalnya ada seorang pegawai sarjana hukum gitu kan. Kemarin sudah kita rekrut dia ini sebagai analis perkara misalnya, perkara peradilan. Karena dia kita rekrut sebagai analis perkara peradilan dan latar belakang pendidikannya sarjana hukum, tentu penempatannya sesuai dengan peruntukannya. Jadi mungkin kita letakkan di PTSP atau naik turunnya perkara gitu kan. Jadi kemudian misalnya juga ada kita rekrut kemarin kita ajukan latar pendidikannya sarjana komputer. Nah, mungkin nanti kita letakkan mutasi internalnya, posisi pekerjaannya nanti itu di bagian pelaporan yang berbau-bau komputer ataupun laporan yang menggunakan sistem komputer, nanti kita letakkan di situ. Atau juga dia menjabat sebagai kasubag PTIP misalnya, perencanaan pelaporan dan teknologi informasi dan pelaporan, dia sarjana komputer. Nah, berarti untuk sarjana komputer kita usulkan promosikan menjadi kasubagnya sesuai dengan kompetensinya, mungkin seperti itu Mbak Fira. IT-nya berarti ya Pak? Nah, sesuai dengan kompetensinya tadi. Lalu Pak, untuk pengembangan kompetensi pegawai itu apa saja yang dilakukan? Nah, jadi setelah pegawai kita usulkan tadi, kita rekrut dari CPNS-nya, kita tempatkan di posisi sesuai dengan keahliannya, dan juga pegawai-pegawai itu kita tambah, kita bekali keilmuannya, kompetensinya. Nah, misalnya bagian seorang panitera pengganti misalnya kan, seorang dulu kita usulkan pegawai-pegawai kita mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensinya. Kalau panitera pengganti dia mungkin nanti kita usulkan mengikuti pelatihan tentang panitera pengganti, bagaimana membuat BAS yang baik, berita acara sidang yang baik, kemudian seorang jurusita itu nanti bagaimana dia memanggil para pihak yang layak dan sebagainya. Kalau misalnya dia sebagai sarjana komputer mungkin kan, nanti kita ikutkan untuk peningkatan kompetensi dia, kita ikutkan pelatihan bikin Photoshop mungkin kan, atau video ngetel dan sebagainya. Itu Mbak Fira. Pelatihan, selain pelatihan itu apa Pak? Apa workshop atau sejenisnya? Selain pelatihan kita juga ada pelatihan itu kan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat ya. Kalau yang internal kita laksanakan DDTK, jadi pelatihan dari tempat kerja gitu kan. DDTK ini misalnya bagaimana mengoperasikan aplikasi yang baru gitu kan, atau nanti ketika ada pegawai yang mengikuti sosialisasi pelatihan, dia balik ke kantor mensosialisasikan kembali ilmu yang didapatnya gitu. Jadi sehingga kompetensi ilmu dari pegawai ini terupdate gitu kan, mungkin seperti itu Mbak Fira. Lalu penetapan kinerja individu pegawai itu gimana Pak? Nah, penetapan kinerja individu itu pegawai itu kan kerjanya itu harus terukur kinerjanya. Jadi itu yang namanya ada SKP kita, sasaran kinerja pegawai. Jadi dia tiap tahun, misalnya seorang panitera pengganti, dia itu 1 tahun punya target sidang berapa kali selama 1 tahun, dibagi per bulan berapa dia menyelesaikan perkara. Jadi kita harus ketahuan, dan setiap bulan itu kita evaluasi tercapai atau tidak target kinerjanya itu. Kinerjanya kan harus terukur, itu yang namanya ada PCK, penilaian capaian kinerja dengan setiap bulan. Dan itu kalau di Mahkamah Agung itu berkaitan dengan tunjangan kinerjanya. Kalau dia kinerjanya tercapai dalam targetnya,
remunerasinya diberikan full gitu kan. Tapi kalau tidak, kita ada sanksinya mungkin seperti itu. Apakah pengurangan remunerasi dan lainnya gitu. Selain itu sanksinya apa ya Pak? Nah, sanksi selain kalau kinerjanya tidak tercapai, remunerasinya selain yang dikurangi dari segi uang dan sebagainya, penghasilan dia, dan juga kalau kinerjanya buruk itu kan ada di SKP itu kan nilainya kecil, mempengaruhi. Di SKP-nya itu kecil, mungkin seperti itu. Baik Pak. Untuk penegakan aturan disiplin pegawai itu gimana Pak? Nah, penegakan disiplin pegawai. Penegakan disiplin pegawai misalnya ada pegawai yang sering datang terlambat, tidak pernah masuk dan sebagainya. Kita punya mekanisme bagaimana penegakan disiplin itu bisa kita laksanakan gitu kan. Misalnya bahkan ada disiplin pegawai ini kan banyak macamnya sih, ada tingkatannya ya, ada yang dikategorikan yang ringan, ada yang sedang, pelanggaran sedang dan pelanggaran yang berat. Jadi kalau tergantung tingkat dari pelanggaran yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kalau dia misalnya ringan, diberikan misalnya teguran gitu kan, teguran lisan, teguran tertulis, sehingga disiplin itu bisa ditegakkan. Dan juga selain disiplin, kita juga memberikan reward gitu kan, reward atau penghargaannya misalnya kita lakukan pemilihan pegawai teladan, kemudian hakim teladan atau PPNPN teladan dan sebagainya, itu sebagai reward gitu kan, reward. Dan juga di Pengadilan Agama Sorolangun itu kan ada yang namanya setiap awal bulan kita lakukan penghitungan rekap siapa pegawai yang datangnya lebih cepat. Nah, itu kan sebagai salah satu penghargaan penegakan disiplin, tidak hanya penegakan berupa sanksi kan, tetapi dia juga memberikan penghargaan gitu kepada pegawai tersebut. Seperti itu Mbak Pira. Untuk yang sedang atau yang berat itu gimana Pak? Nah, kalau pelanggaran yang berat, itu kan ada peraturan tentang kepegawaian yang sekarang yang terbaru tentang peraturan pemerintah tentang penegakan disiplin. Nah, kalau misalnya pelanggaran yang berat dalam arti misalnya pegawai ini tidak masuk dalam waktu tertentu, nah, dia diberi sanksi gitu kan. Kalau misalnya 3 bulan nggak pernah masuk, harus kita berikan sanksi gitu kan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Mbak Pira. Kalau yang berat tuh gimana Pak? Kalau yang berat mungkin contoh pelanggaran yang berat mungkin dia korupsi, pegawai itu dikorupsi, seorang pegawai itu korupsi, kemudian dia divonis hukum lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun, mungkin kita beri sanksi yang berat. Dia melakukan pelanggaran zona integritas, misalnya integritas, melakukan korupsi, melakukan pungli dan terbukti, itu kategori adalah pelanggaran yang berat. Bahkan bisa saja dipecat, nanti diberhentikan tidak hormat dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku itu Mbak Pira. Baik Pak. Di kepegawaian itu Pak, sistem informasi kepegawaian di mana ya Pak? Nah, dalam pembangunan zona integritas di Mahkamah Agung bagian sumber daya manusia begitu luar biasa. Di antaranya sistem informasi kepegawaian, kita punya aplikasi yang namanya Sikep. Di Sikep ini yang dulunya berkas pegawai itu manual yang cukup tebal, tapi dengan adanya sistem ini, kepegawaian Pengadilan Agama Sorolangun khususnya dan di Mahkamah Agung pada umumnya itu ada aplikasi yang namanya Sikep ini. Jadi semua data pegawai mulai dari kartu-kartunya, kartu pendudukannya, mungkin taspennya dan sebagainya, tentang keluarganya, pokoknya yang baru-baru data kependudukan, kepegawaian itu ada di aplikasi Sikep. Kemudian di aplikasi Sikep ini juga ada absen. Nah, absennya itu pegawai bisa absen
di aplikasi ini berbasis GPS. Jadi lokasinya itu ada di mana bisa ketahuan, jadi bisa kita pantau pegawai tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, selain untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan pegawai itu sendiri pun bisa terbantu gitu kan. Misalnya pegawai itu ada urusan di mana, misalnya ada urusan di Capil dan sebagainya, dia memerlukan data penduduknya, misalnya kakaknya, KTP-nya nggak bawa KTP, dia cuma bawa HP, bisa di-download dengan akun dari Sikepnya. Jadi untuk backup juga bisa. Untuk backup juga bisa. Kemudian juga di Badilak juga ada yang namanya ABS, aplikasi backup Sikep. Yang itu bisa dibuka juga dari masing-masing pegawai. Jadi yang dulunya konvensional, kemudian sekarang sudah bisa dengan era digital, dengan sistem informasi kepegawaian di Mahkamah Agung, dan itu luar biasa gitu Mbak Kira. Oh ya Pak, ini ngomong-ngomong kan karena ini acara pas ngopi, bisa silakan diminum. Kita ngopi dulu ya Mbak ya. Nah, terakhir nih ya Pak, apa harapan Bapak untuk pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sarolangun? Harapan saya sebagai koordinator area 3 sudah melakukan langkah-langkah. Selain itu sebagai pekerjaan rutin, Pengadilan Agama Sarolangun khususnya di area 3 sudah melakukan pembangunan zona integritas, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawainya, kemudian pola mutasi letak pegawai sesuai dengan kapasitasnya, kapasitas keilmuannya maksud saya, kemudian pengembangan kompetensi, kita laksanakan pelatihan, kita ikutkan pegawai-pegawai kita, kemudian kita ukur capaian kinerjanya seperti apa. Kemudian kita berikan reward dan sanksi untuk pegawai-pegawai yang melanggar disiplin dan yang berprestasi. Kemudian juga kita terapkan sistem informasi kepegawaian berbasis digital. Semoga dengan harapannya Pengadilan Agama Sarolangun bisa meraih dalam pembangunan zona integritas ini, bisa meraih wilayah bebas dari korupsi WBK di tahun 2021 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, sampai di situ saja ya Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, kanti-kanti pas ngopi, terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir acara. Saya selaku host undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.